Tujuannya biar masyarakat sekitar, keluarga, tetangga, saudara ngerti kalau anak kita ini udah nikah. Itu yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Nah, malam hari ini kita akan pesan, yang namanya pernikahan itu sesuatu yang sangat indah. Artinya pernikahan itu adalah bukan hal yang sepele. Saya membaca satu sejarah yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika sepupu baginda Rasul yang namanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dalam usia yang sangat muda sudah dititipin sama pamannya Abu Thalib untuk membersamai baginda Rasul. Tanpa disadari, karena sering ketemu yang namanya Sayyidina Ali kecil dengan putri tercinta baginda Rasul Fatimah Zahra, ada timbul rasa suka. Ya, ada timbul rasa senang. Cuman Sayyidina Ali tahu diri. Mengapa tahu diri? Karena Fatimah ada merupakan putri baginda Rasul yang sangat dicintainya. Bahasa gampangnya, mau ngungkapin kagak berani, mau bilang takut. Kalau bahasa anak-anak Marawis, mau nembak, apalagi kalau nembak, bahasa sana. Itu disimpan tuh, nggak berani tuh. Ya, ketika Sayyidina Ali pengen banget mengutarakan senang sama putri baginda Rasul yang tidak lain tidak bukan adalah sepupu, sama-sama sepupu kan? Ya, apa kata Sayyidina Ali dalam hatinya? Ya Allah, saya nggak berani. Mengapa? Karena ini putri yang sangat luar biasa. Khawatir nggak bisa membahagiakan. Mengapa? Kalau putri tercinta Fatimah Zahra nggak bahagia, yang sakit pasti adalah orang tuanya. Siapa? Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Di antara keberkahan, kehebatan, keistimewaan bulan Rajab, di bulan Rajab inilah ibunda baginda Rasulullah Aminah ketika mengandung di bulan pertama, tepatnya di bulan Rajab. Siapa? Ibunda baginda Rasul Aminah mengandung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarah panjang. Sahabat Abu Bakar yang paling dekat dengan baginda Rasul, yang namanya Allah abadikan dalam Al-Quran ketika menjumpai dan bermain baginda Rasul ketika beliau berpergian dalam rangka untuk hijrah di Gua Thur. Suatu hari curhat, pengen melamar putri tercintanya baginda Rasul. Grogi kan begitu kan, lagi grogi kan begitu. Coba kalau abang lagi dekat sama janda. Ringkas cerita aja di hadapan baginda Rasul, Sayyidina Ali ngomong, ya Rasul, ada apa? Kalau diperkenankan, saya pengen menkhitbah putri engkau tercinta. Kata baginda Rasul, saya tanya dulu ya. Ditanya tuh Fatimah, lah baik ayah, tuh Ali pengen lamar ente, kira-kira gimana? Itu Fatimah nggak jawab. Ada seorang laki-laki yang emang saya tunggu, bang, saya senang sama dia. Kata Sayyidina Ali, ya Allah, berarti Fatimah pernah punya kacauan ya. Ya, cemburu aja lah gitu ya. Neng, ngomong-ngomong, yang kau maksud siapa? Kata Fatimah Zahra, engkau kali. Ya, coba ingat, romantis. Ibu hadirin yang berbahagia, malam hari ini kita dikumpulkan dalam rangka minta doa. Fa insyaallah besok nomor berapa ini putri daripada Ustaz? Anak pertama daripada Sahibul Bait, Ananda Zakia, besok akan menikah. Sering saya sampaikan, mengapa yang namanya wali datangnya bukan dari seorang laki-laki tapi dari seorang perempuan. Selalu saya sampaikan ketika ada pengantin, kita sebagai seorang laki-laki punya tanggung jawab yang teramat besar dan berat terhadap seorang istri. Kalau anak perempuan belum nikah, ketika dia melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah, nggak sholat misalnya, nggak puasa contohnya, melakukan perbuatan maksiat umpamanya, maka orang tuanya pun akan kena imbas dosa. Tapi ketika besok, ya, kanda Ustaz tadi, ketika beliau sudah membilang di hadapan calon mantunya, masih calon kan belum kan, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan anak kandung saya Zakia dengan mas kawin seperangkat emas 50 kilogram. Nggak kebayang kan? 50 kilo nggak bayang kan? Ditaruh di leher patah, ditaruh di tangan patah. Dengan mas kawin seperangkat emas dibayar tunai. Ketika besok seorang calon dia berkata, aku terima nikahnya dan kawinnya Zakiah binti Bapak Ustadz Tapiri dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Maka semenjak itu kewajiban anak yang tadinya patuh, tunduk, nurut sama orang tua, maka berubah kepada suami tercinta. Bu,
Bu, ibu rajin sholatnya, rajin yang puasanya rajin, yang sedekahnya rajin, yang wiridanya rajin. Yang terpenting adalah ama bini kagak pelit, bener Bu? No, kalau urusan duit kencang banget. Emang ngata-ngata mana-mana ngamatan duitan ya. Saya pikir di tempat saya doang, alhamdulillah di sana sih alhamdulillah lebih parah kayaknya. Makanya nggak jauh dari kotak duit di sana gitu ya. Ibu hadirin masih berbahagia. Apa artinya? Kita berharap kepada Ananda Zakiyah yang mungkin ada di dalam yang sedang mendengar suara saya. Nah, ketika besok Anda sudah menjadi seorang istri, maka jadilah istri yang salihah, istri yang menyebabkan suami kemana-mana senantiasa cinta, yang menambah keberkahan, menambah ibadah, menambah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap di antara yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, kewajiban orang tua terhadap anaknya, di antara kewajibannya adalah wa ayyuzawwijahu idza adraka, menikahkan anaknya kalau sudah ketemu jodohnya. Alhamdulillah sudah ketemu jodohnya, tinggal selangkah lagi. Insya Allah besok di hari Sabtu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai pernikahan Ananda Zakiyah tercinta dengan calon suami tercinta. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang udah malam, saya khawatir kamu nungguin masih belum bubar. Sebelum saya tutup, saya pantun. Pantunnya bagaimana? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa mampir ke Pekujen. Paling enak pengantin baru, apalagi musim hujan. Kata Pak Amir Ustadz Honda Wijaya, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa naik kijang sama skuter. Paling enak pengantin baru, naik keranjang dengkul gemeter. Nggak tahu kesemutan kali ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan sirah nabawiyah atau kisah maulidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini dipimpin oleh guru kita Bapak Ustaz Haji Mugar Khalid. Pada beliau waktu dan tempat disilahkan. Sallu ala Muhammad. Syukur rahmat dan tiba ila khadratin al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim.